Selamat malam kakak PCA dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus yang saat ini tengah mengikuti persiapan PCA dan refleksi mingguan ini melalui aplikasi Zoom Meeting maupun juga buat kakak-kakak sekalian yang sedang mengikuti siaran tunda melalui kanal YouTube GKI Madiun. Kita mengucap syukur kepada Tuhan karena malam hari ini kita kembali mendapatkan kesempatan untuk belajar dan merefleksikan ke dalam firman Tuhan yang akan juga menjadi bahan pengajaran untuk anak-anak yang akan disampaikan di tanggal 3 Oktober 2021. Aku menyapa terlebih dahulu untuk kakak-kakak yang ada di Zoom, ada Kak Erna, Kak Naning, Kak Novi, Kak Rini, dan Kak Hermin. Selamat malam kakak-kakak semua. Selamat malam. Sehat-sehat selalu ya. Tuhan sehat. Puji Tuhan, itu yang selalu menjadi harapan kita bersama di masa pandemi COVID-19 ini. Baik, kakak-kakak dan saudara-saudara yang terkasih, tanpa berlama-lama kita akan segera mempersiapkan perenungan kita malam hari ini. Jadi, tema kita pada malam hari ini adalah rencana Tuhan untukku. Kita akan belajar bersama-sama dan mengetahui bagaimana dan apa itu rencana Tuhan di dalam kehidupan kita, serta bagaimana kita senantiasa menyadari dalam kehidupan ini bahwa Tuhan itu baik dan Tuhan itu setia dalam seluruh perjalanan yang kita lalui. Kita akan memuji nama Tuhan terlebih dahulu untuk mengawali perenungan kita. Kita akan pujikan Ku Berikan Hatiku.
di setiap waktu. Nyatakan jalanmu. Baik kakak dan saudara-saudara yang terkasih, kita akan memasuki perenungan kita di dalam doa. Bersama-sama mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, kami selalu mengucap syukur kepadamu ketika Engkau memanggil kami untuk menjadi umat-Mu, menjadi kawan sekerjamu, juga menjadi saksi cinta kasih-Mu dalam seluruh bagian kehidupan kami. Karena itulah yang menjadi panggilan dalam kehidupan kami sehari-hari, sebagai juga rasa syukur atas seluruh kasih dan pemeliharaan-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Pujian tadi pun juga mengingatkan kepada setiap kami, ya Tuhan, akan makna pemberian hidup kami secara utuh. Karena itu jugalah yang selalu Engkau kehendaki untuk kami perjuangkan dalam setiap aspek kehidupan kami. Karena ketika kami memberikan hidup kami secara utuh, di sanalah juga Tuhan kami mampu melihat bagaimana karya penyertaan-Mu selalu menolong dan memimpin dalam setiap panggilan hidup untuk melayani maupun juga bersaksi akan cinta kasih-Mu. Ketika malam hari ini, ya Tuhan, kami hendak kembali membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini yang akan terus menyegarkan juga menguatkan hati dan kehidupan kami, untuk kami semakin setia berjalan sebagai pelayan-Mu, juga kami semakin setia di dalam merespon seluruh panggilan kehidupan yang Engkau nyatakan dalam setiap diri kami. Tolonglah hamba-Mu ini yang akan menguraikan sabda-Mu, juga setiap kakak-kakak PCA dan saudara-saudara yang akan memahami dan juga merenungkan firman-Mu. Kiranya melalui hikmat Roh Kudus-Mu, kami mampu menangkap pesan kebenaran-Mu. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Kakak PJA dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus, pembacaan firman Tuhan di kesempatan malam hari ini diambil dari kitab Yeremia 1 ayat 1 sampai dengan 10. Bulan ini kita selama 1 bulan ke depan akan belajar mulai minggu ini sampai 3 minggu ke depan tentang tokoh Nabi Yeremia. Kalau kemarin kita sudah menuntaskan proses belajar kita melalui tokoh Yunus, maka saat ini kita belajar dari sosok Yeremia. Bagaimana dalam kehidupan dan perjalanan Yeremia kita belajar untuk selalu merespon panggilan kehidupan yang Allah anugerahkan, juga bagaimana kita selalu membangun pengharapan kita dalam kesetiaan ditentu dan dituntun oleh Tuhan. Yeremia 1 ayat 1 sampai dengan 10, karena yang standby di kesempatan kali ini ada Kak Erna, aku, Kak Novi, dan juga Kak Naning, maka kami berempat akan berbagi untuk pembacaan firman Tuhan ini. Nanti kita baca 2 ayat, mulai dari Kak Naning, lalu ke Kak Novi, ke Kak Erna, dan terakhir adalah aku. Yeremia 1 ayat 1 sampai dengan 10 dari Kak Naning, Kak Novi, Kak Erna, dan terakhir aku. Kita baca 2 ayat. Silakan, sudah ketemu semua? Jika sudah ketemu, boleh kasih tombol raise hand, jempol thumbs di tombol reaction supaya kita bisa ketemu. Oke, langsung live karena Kak Novi sudah ketemu ya. Oke ya. Oke. Kak Naning sudah siap? Oke, silakan Kak Naning. Yeremia 1 ayat 1 sampai 10, 2 ayat mulai dari Kak Naning. Inilah perkataan Yeremia bin Hilkiah dari keturunan imam yang ada di Anatot di tanah Benyamin. Dalam zaman Yosia bin Anom, Raja Yehuda, dalam tahun yang ke-13 dari pemerintahannya, datanglah firman Tuhan kepada Yeremia. Firman itu datang juga dalam zaman Yoyakim bin Yosia, Raja Yehuda,
sampai akhir tahun yang ke-11 zaman Sedekia bin Yosia, Raja Yehuda, hingga penduduk Yerusalem diangkut ke dalam pembuangan dalam bulan yang kelima. Firman Tuhan datang kepadaku, bunyinya, Belum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Maka aku menjawab, Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara, sebab aku ini masih muda. Tetapi Tuhan berfirman kepadaku, jangan katakan, aku ini masih muda. Tetapi kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi, dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Kembali ke Kak Nani. Lalu Tuhan mengulurkan tangannya dan menjamah mulutku. Tuhan berfirman kepadaku, sesungguhnya aku menaruh perkataan-perkataanku ke dalam mulutmu. Ketahuilah, pada hari ini aku mengangkat engkau dan bangsa-bangsa dan atas kerajaan-kerajaan untuk mencabut dan merobohkan, untuk membinasakan dan meruntuhkan, untuk membangun dan menanam. Ya, terima kasih Kak Kasih. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang selalu memelihara dengan menghidupi dan melakukan firman Tuhan ini dengan penuh sukacita dalam kehidupan kita sehari-hari. Aku akan kembali share screen ke Kakak. Ya, tema perenungan kita dalam kesempatan hari ini adalah rencana Tuhan untukku. Kita, seperti yang aku sampaikan tadi, kita akan belajar dari tokoh Yeremia ya, Kakak dan saudara yang terkasih. Dan tadi di awal, di sore hari tadi, aku mengajak kita untuk kita merenungkan sebuah pertanyaan, apa makna cita-cita di dalam kehidupan kita. Sudahkah siap Kakak yang terkasih dengan jawaban-jawabannya? Dengan pertanyaan tadi sore, apa sih makna cita-cita di dalam kehidupan kita? Silakan Kakak, siapapun bisa menjawab terlebih dahulu. Wah, harapan nggak, Fir? Harapannya bagaimana, Kak? Ya, namanya cita-cita itu kan angan-angan kita, harapan kita yang ingin kita capai di kemudian hari. Seperti itu sih aku kalau memaknainya, ya cita-cita itu suatu harapan yang targetnya itu kepinginnya sih kita itu tercapai ke apa yang kita harapkan. Oke, thank you Kak R. Kakak yang lain silakan. Aku ya Pak. Oke, Kak Naning silakan. Setelah itu Kak Novi ya nanti. Cita-cita itu merupakan impian atau keinginan yang ingin kita capai. Impian atau keinginan. Impian yang bagaimana Kak Naning kira-kira? Kalau boleh mengkonflikkannya. Keinginan yang ingin kita capai. Masa kecil kita pengennya, aku pengen jadi guru. Okay. Aku pengen jadi dokter. Nah, seperti itu. Jadi kita pengennya di masa yang besok itu kita pengen jadi guru, kita pengen jadi dokter, seperti itu. Oke, terima kasih. Masih ada Kak Naning yang mau disampaikan? Ya, kalau dari aku seperti itu. Oke, terima kasih Kak Naning. Kak Novi silakan. Kalau saya ya mungkin melengkapi juga ya. Cita-cita maknanya bagi saya adalah sebuah motivasi atau semangat untuk meraih suatu tujuan hidup. Jadi kalau kita nggak punya cita-cita, ya mau kemana arah hidup kita nggak bisa menentukan. Jadi kan ada target di situ, ada harapan, ada kemana tujuan kita mau melangkah. Oke, terima kasih Kak Novi. Kak Herman atau Kak Rini, apakah ingin berbagi juga?
Ataukah masih batas mendengarkan dulu? Oke, kalau nanti mungkin ingin berbagi, tidak apa-apa, diinstruksi saja, nanti aku berikan kesempatan untuk berbagi. Oke, kakak, aku kembali akan share screen ya. Baik, kalau kita perhatikan, kakak dan saudara-saudara yang terkasih, bentar, ini, sorry. Misalnya pakai Canva, sorry ya, kak, sebentar ya. Akan bisa next. Nah, oke, kalau kita ditanya kakak dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus, apa sih makna sebuah cita-cita, atau dalam gambar ini kita diperhadapkan dengan pertanyaan what is my life purpose, atau tadi kalau Novi kan menceritakan tentang apa yang menjadi tujuan kehidupan dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka apa yang menjadi pemahaman di dalam kehidupan kita, kakak dan saudara yang terkasih dalam Kristus, itu menjadi sebuah penghayatan kita akan setiap cita-cita, harapan, atau tujuan kehidupan yang kita bangun di dalam sebuah pemahaman serta kacamata iman yang menguatkan dan melengkapi diri kita untuk semakin melihat dan semakin mendalami sebenarnya apa sih makna tujuan hidup atau cita-cita itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka ketika diperhadapkan dalam pertanyaan ini, kakak dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus, maka aku menemukan bahwa cita-cita, rencana hidup, atau tujuan hidup itu memiliki 3 unsur di dalam kehidupan kita. Yang pertama tentu tadi, harapan atau angan-angan. Karena ini yang bisa membuat kita bersemangat, membuat kita termotivasi untuk mencapai apa yang menjadi angan-angan kita itu, dan di dalam harapan itulah kita juga memiliki semangat untuk menjalannya dengan sungguh-sungguh, dengan melakukan begitu banyak cara-cara positif yang bisa menolong dan membuat kita mencapai apa yang menjadi cita-cita, rencana kehidupan, atau tujuan hidup yang kita miliki dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang kedua, kakak dan saudara kasih, bahwa dalam cita-cita atau rencana hidup itu ada kesediaan untuk berproses dan berjuang. Kita perhatikan, kakak dan saudara kasih, ini aku pointer, ada sebuah kesediaan untuk berproses. Kalau kita merenungkan, kakak dan saudara kasih, apa yang kita lakukan dalam menggapai cita-cita, harapan maupun tujuan kehidupan kita, meski mungkin bagi sebagian besar kita, apa yang kita cita-citakan tidak terjadi dalam kehidupan kita ketika kita berada di usia dewasa saat ini, tetapi dalam evaluasi dan juga sejarah kehidupan yang kita jalani, ada sebuah kesediaan kita untuk berproses, melakukan apa yang mampu kita usahakan untuk mencapai cita-cita atau harapan kehidupan kita. Contoh misalnya, ketika kita ingin menjadi seorang guru, tentu kan kita mengamati kan bagaimana sosok guru kita itu mengajar dalam kehidupan kita. Ketika kita berjumpa di kelas, ketika kita melihat keseharian guru kita, di sana kita melihat bagaimana guru kita, apa sih yang diperlukan sebagai seorang guru, apa yang harus dilakukan untuk menjadi seorang guru, bagaimana prosesnya, bagaimana kiat-kiat atau tips-tips yang bisa dimiliki oleh seseorang yang ingin menjadi seorang guru. Kita berusaha untuk mencari tahu semuanya itu, karena ini jadi bagian kesediaan kita untuk berproses dan berjuang. Dan tentunya dalam kesediaan berproses dan berjuang ini kita akan bertekun, belajar dengan semaksimal mungkin, mencari informasi ke sana kemari, bagaimana kita membangun wawasan kita akan sosok seorang guru bagi seorang naradidik atau bagi naradidiknya. Itu yang akan kita lakukan untuk mencapai apa yang menjadi harapan dan cita-cita kita. Demikian juga untuk tujuan kehidupan kita dan cita-cita kita yang lain, bahwa kesediaan berproses ini menjadi sebuah bagian dalam kehidupan kita untuk berperan secara aktif di dalam mengerjakan
apa yang menjadi bagian yang Tuhan inginkan dan Tuhan izinkan terjadi dalam proses kehidupan kita sehari-hari. Dan unsur yang terakhir, kakak-kakak dan saudara-saudara yang terkasih, adalah bagaimana kita berserah pada kehendak Tuhan. Sebuah ungkapan yang sangat kita kenal dengan baik dalam kehidupan kita, bahwa kita berencana, Tuhan yang berkehendak. Sederhana loh, kakak dan saudara kasih, ungkapan yang kita dengar itu dalam kehidupan sehari-hari. Kita selalu berencana. Kita senantiasa mampu menuliskan secara detail apa yang menjadi rencana-rencana di dalam cita-cita maupun tujuan kehidupan kita. Tetapi kita diingatkan bahwa kita belajar untuk berserah pada kehendak Tuhan. Apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, kita yakini bahwa itu adalah kehendak Tuhan yang menjawab apa yang kita butuhkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena kerap kali dalam kehidupan seorang manusia, apa yang menjadi kehendak yang Tuhan hadirkan dalam diri kita dengan apa yang menjadi rencana kehidupan kita itu sangat berlawanan sekali. Dan dengan memakai kacamata ini, kakak dan saudara kasih, kita belajar juga untuk tidak protes kepada Tuhan sebenarnya. Ketika harapan, cita-cita maupun tujuan kehidupan kita tidak tercapai sesuai dengan keinginan kita. Misalnya, kakak dan saudara yang terkasih di dalam Kristus, kita telah merancang tujuan kehidupan kita itu dari A sampai dengan J. Tetapi rupanya Tuhan berkehendak lain. Tuhan mengizinkan yang terjadi adalah Z di dalam kehidupan kita. Tentu itu sangat berlawanan sekali, sangat jauh sekali jaraknya antara A sampai J dengan Z di dalam kehidupan kita. Maka kerap respon yang kita tunjukkan sebagai seorang manusia yang penuh dengan kerapuhan adalah kita protes kepada Tuhan lebih dulu. Oh Tuhan, kok beda sih? Padahal dalam setiap doa kita itu kan selalu terselip sebuah kalimat, biarlah kehendak-Mu saja yang terjadi. Tapi apakah benar kita sungguh-sungguh melakukan hal itu secara total dan konsisten dalam kehidupan kita? Nah, seperti yang aku sampaikan sebelumnya, kadang-kadang kita protes ketika apa yang terjadi itu berkebalikan dengan apa yang sudah kita rencanakan secara detail. Namun ketika kita setahap demi setahap melalui apa yang Tuhan kehendaki itu dalam kehidupan kita, kita disadarkan. Oh, ketika kita berkata, kiranya kehendak-Mu saja yang terjadi dalam kehidupanku, itu menjadi sebuah konsep keberserahan kita kepada Tuhan, dan konsep itu bukan hanya sebatas menjadi konsep semata dalam doa kita, tetapi juga sungguh-sungguh harus kita lakukan dan kita wujud nyatakan dalam setiap langkah kehidupan kita. Sehingga unsur yang ketiga ini, kakak-kakak dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus, menjadi poin penting di dalam kita merencanakan kehidupan kita atau ketika kita bercita-cita dalam mencapai segala harapan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Oleh karena itu, ketika kita berbicara cita-cita atau rencana kehidupan, kakak dan saudara kasih, ketika hal ini tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Kita berharap dan harapan itu yang akan memampukan kita untuk terus bersemangat dalam setiap berproses dan berjuang dalam seluruh bagian kehidupan kita. Dari dalam kesediaan berproses dan berjuang itulah kita pun belajar untuk selalu berserah kepada kehendak Tuhan. Melalui kacamata inilah, kakak dan saudara saya kasih, kita akan melihat bagaimana Yeremia 1 ayat 1 sampai dengan 10 yang menjadi awal di dalam perjalanan kita untuk berziarah bersama, melihat bagaimana kisah dalam kitab Yeremia ini menolong kita untuk semakin bertumbuh dan memahami apa yang sebenarnya Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita, dalam setiap rencana yang Ia anugerahkan, nantinya akan semakin mengutuhkan apa yang menjadi penghayatan iman kita terhadap setiap narasi yang dituliskan dalam kitab Yeremia ini.
Kakak dan saudara yang terkasih, kita akan terlebih dahulu berkenalan. Siapa sih Yeremia sebenarnya di dalam kehidupan kita sehari-hari, atau dalam kitab Yeremia ini. Kita akan lihat lebih dahulu Yeremia 1 ayat 1 sampai 3. Di sana dituliskan, inilah perkataan-perkataan Yeremia bin Hilkia dari keturunan imam yang ada di Anatot di tanah Benyamin dalam zaman Yosia bin Amon raja Yehuda. Dalam tahun yang ke-13 dari pemerintahannya, datanglah firman Tuhan kepada Yeremia. Firman itu datang juga dalam zaman Yoyakim bin Yosia, Raja Yehuda, sampai akhir tahun yang ke-11, zaman Zedekia bin Yosia, Raja Yehuda, hingga penduduk Yerusalem diangkut ke dalam pembuangan dalam bulan yang kelima. Kakak-kakak dan saudara-saudara yang kasih, Yeremia itu adalah anak dari Imam Hilkia dan merupakan keturunan Abiatar, seorang imam kepala di zaman pemerintahan Raja Daud. Nanti kakak-kakak dan saudara-saudara bisa cek siapakah Abiatar itu di 1 Samuel 22 ayat yang ke-20. Dan Yeremia ini berasal dari kota kecil Anatot. Karena di dalam masa Abiatar hidup sebagai seorang imam kepala di zaman Raja Daud, maka ketika itu ada sebuah perselisihan paham antara imam-imam kepala yang ada di zaman itu, ada Abiatar dan juga ada satu orang imam kepala lagi yang pada akhirnya membuat Abiatar harus menyingkir ke kota Anatot, sebuah kota kecil yang berada di utara daerah Yehuda. Sehingga dikatakan di sana bahwa Yeremia ini adalah seorang keturunan imam yang ada di Anatot di tanah Benyamin. Dan kita tahu bersama bahwa suku Benyamin itu adalah suku dengan populasi terkecil di antara suku-suku yang lain yang ada di tengah-tengah komunitas bangsa Israel. Yang kedua, saudara kasih, bahwa Yeremia itu menjalankan tugas panggilannya selama pemerintahan 5 raja terakhir Yehuda sebelum kerajaan Yehuda ini dijajah oleh kerajaan Babel dan banyak orang yang dibawa ke dalam pembuangan ke kerajaan Babel. Di sana Yeremia hidup di dalam pemerintahan Yosia, Yoahaz, Yoyakim sampai dengan Zedekia. Dan ini yang menarik, kakak dan saudara kasih, bahwa Yeremia itu memulai tugas pelayanan di usia relatif muda, yaitu lebih kurang di usia 20 tahun. Memang tidak dijelaskan secara detail dan lugas karena saya kasih berapa usia Yeremia saat itu ketika ia memulai tugas pelayanannya. Tetapi para penafsir sepakat bahwa Yeremia itu memulai tugas pelayanan itu di sekitar usia lebih kurang 20 tahun. Jadi mungkin sekitar 20 sampai dengan 25 tahun di antara itu yang akan saya kasih. Dan di dalam tradisi imam di kalangan komunitas bangsa Israel, maka usia Yeremia ini adalah usia yang terbilang sangat muda sekali. Sehingga inilah yang pada akhirnya membuat sebuah hal menarik juga yang muncul di dalam teks kita pada malam hari ini, bagaimana Yeremia itu menghayati akan panggilan hidupnya. Di ayat 4 sampai dengan 6, di sana dituliskan, firman Tuhan datang kepadaku bunyinya, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau, dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau, aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Ayat ini, kalimat ini, kakak dan saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, menyuratkan kepada kita semua bahwa sejak awal Allah itu telah menetapkan Yeremia menjadi utusannya, menjadi seorang nabi bagi bangsa Israel, dan Allah itu telah mengenal diri Yeremia sejak semula karena Allah sendiri yang membentuk Yeremia di dalam rahim ibunya. Akan tetapi, ini yang menjadi keraguan di dalam diri Yeremia. Mengingat usianya itu masih muda, Yeremia itu meragukan kemampuannya. Kakak dan saudara yang terkasih dalam Kristus. Seperti di bagian sebelumnya tadi,
Aku mengatakan bahwa dalam tradisi bangsa Israel itu menjadikan dalam tanda kutip tua-tua atau orang yang dituakan atau imam-imam yang usianya lebih tua dari Yeremia menjadi penasehat mereka. Dan Yeremia takut, Yeremia khawatir, Yeremia cemas. Apakah yang akan dikatakannya nanti ketika ia menasehati orang-orang Israel? Ketika ia menyatakan kebenaran firman Tuhan kepada orang-orang Israel sebagai seorang utusan Allah di usianya yang masih sangat muda itu, apakah mereka mau mendengarkan apa yang menjadi perkataan tentang kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh Yeremia? Tak ubahnya kadangkala dalam kehidupan masyarakat di masa kini, kakak dan saudara yang kasih dalam Kristus, kita mendengar ungkapan Allah baru anak kemarin sore. Padahal kalau kita memperhatikan dalam konteks masa kini, ada begitu banyak anak-anak muda yang memiliki inspirasi-inspirasi bagi semua orang dalam semua rentangan usia, anak-anak muda yang bisa menjadi influencer, kalau bahasa gaulnya anak-anak muda masa kini, yang menolong masyarakat untuk memahami sesuatu yang belum mereka ketahui. Ya memang tidak mudah untuk menjadi seorang influencer di tengah usia yang masih muda, karena situasinya hampir sama seperti yang dialami oleh Yeremia ketika ia menjadi utusan, atau dapat dikatakan kalau meminjam istilah tadi, juga menjadi influencer bagi orang-orang Israel di masa itu, mengingat usia Yeremia yang masih sangat muda. Sehingga bagi Yeremia ketika ia menghayati dan juga melihat bagaimana panggilan hidup sebagai seorang nabi, sebagai seorang utusan Allah yang telah ditetapkan oleh Allah sendiri sejak Yeremia ada di dalam kandungan ibunya, bukanlah sebuah tugas yang sepele. Diperlukan effort, atau diperlukan sebuah tenaga yang besar untuk melaksanakan tugas itu, juga diperlukan hikmat yang sangat luas. Hikmatnya akan menolong Yeremia untuk semakin dapat menyatakan kebenaran firman Tuhan itu dengan seluas-luasnya supaya bangsa Israel bisa senantiasa hidup setia kepada Tuhan. Itulah mengapa ketika Allah berfirman kepada Yeremia, Yeremia berkata, Tuhan Allah, sesungguhnya itu aku nggak pandai berbicara sebab aku ini masih muda. Ini kakak dan saudara kasih yang menjadi kecemasan di dalam diri Yeremia, sehingga bagi Yeremia ini tugas ini nggak gampang. Mengingatkan orang yang usianya jauh di atasnya bukan sesuatu yang mudah di dalam kehidupannya. Menasehati orang-orang yang sudah lebih berpengalaman dari dirinya itu bukan sebuah hal yang simpel untuk dikerjakan oleh Yeremia, sehingga Yeremia memerlukan effort yang besar di dalam melaksanakan sekaligus juga merespon tugas panggilan kehidupan sebagai seorang nabi atau utusan Tuhan di tengah-tengah bangsa Israel. Tapi Allah mengajak Yeremia untuk selalu berfokus pada tugas dan rencana yang dipersiapkan Allah bagi Yeremia. Tuhan berfirman kepadaku, pada Yeremia, janganlah katakan, aku ini masih muda. Tetapi kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi, dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau, demikianlah firman Tuhan. Dalam kalimat ini, ketika Tuhan kembali menegaskan akan panggilan hidup yang dinyatakan kepada Yeremia, Yeremia diperintah oleh Allah untuk berfokus pada panggilannya. Dan aku merenungkan, kakak dan saudara yang kasih, jika Allah memanggil, maka Ia sendiri yang akan menolong kita. Sama kan kakak dan saudara yang kasih, ketika di awal misalnya kita menjadi seorang PCA atau menjadi seorang pelayan di dalam kehidupan pelayanan,
di tengah-tengah jemaat di mana Allah menempatkan dan mengutus kita. Kan awalnya kan kita ragu, gitu. Apalagi ketika kita mendapatkan kesempatan pertama kali untuk bercerita di depan anak-anak. Aku masih ingat sekali pengalamanku ketika pertama kali bercerita di depan anak-anak itu di semester 2 ketika aku berkuliah dan melayani di salah satu jemaat GKI di Kota Yogyakarta. Keringat itu bajunya kayak terima kasih, sudah kaosnya itu panas, nggak gampang nyerap keringat, pengalaman pertama, dan rasanya itu seperti mandi keringat karena sudah kasih, sangat gobios banget. Tetapi ketika aku sudah melalui kesempatan itu, kesempatan pertama bercerita di depan anak-anak, dan kebetulan kakak yang mendampingi, yang lebih senior di kelas itu, sempat merekam bagaimana prosesku mengajar supaya aku bisa mengevaluasi kembali, maka di sana aku bersyukur bahwa ternyata tanpa aku sadari, kakak dan saudara kasih, aku bisa lancar untuk menyampaikan apa yang menjadi pengajaran di waktu itu. Maka ini yang sebenarnya diperintahkan oleh Allah, baik kepada kita maupun kepada Yeremia di saat itu. Bahwa saat Allah memanggil, saat Allah mengutus umatnya untuk menjadi kawan atau rekan sekerjanya dalam memberitakan kebenaran dan kasih Allah, maka Allah sendiri yang akan selalu menolong, melengkapi, menguatkan, dan juga memberikan semangat di dalam kehidupan utusannya, supaya utusannya itu selalu setia dan setia melaksanakan apa yang menjadi tugas panggilannya. Karena Allah pun memakai Yeremia untuk menyatakan rencananya yang terbaik bagi bangsa Israel. Kalimat berikutnya dikatakan, lalu Tuhan mengulurkan tangannya dan menjamah mulutku. Tuhan berfirman kepadaku, sesungguhnya aku menaruh perkataan-perkataanku ke dalam mulutmu. Ketahuilah pada hari ini aku mengangkat engkau atas bangsa-bangsa dan atas kerajaan-kerajaan untuk mencabut dan merobohkan, untuk membinasakan dan meruntuhkan, untuk membangun dan menanam. Jadi ketika Tuhan memanggil Yeremia untuk menjadi utusan atau seorang nabi bagi bangsa Israel, ada dua hal besar yang menjadi rencana Tuhan bagi Israel untuk Yeremia sampaikan. Bukan sebuah rencana yang mendatangkan maut atau mendatangkan kecelakaan bagi bangsa Israel, tetapi sebuah rencana yang akan membentuk bangsa Israel yang kerap tidak mau taat dan setia kepada Tuhan, menjadi bangsa yang akan selalu setia dan taat kepada Tuhan, menjadi bangsa yang juga akan merasakan bagaimana kasih sayang Tuhan itu membentuk mereka secara utuh, dan juga membuat mereka semakin berfokus hanya kepada Tuhan di tengah setiap godaan yang hadir saat itu untuk meninggalkan keyakinan iman mereka kepada Allah. Dan dua hal itu adalah, yang pertama, Allah akan menghancurkan dan meruntuhkan Yehuda. Itu tampak di dalam kalimat, ketahui pada hari ini aku mengangkat engkau atas bangsa-bangsa dan atas kerajaan-kerajaan untuk mencabut dan merobohkan, untuk membinasakan dan meruntuhkan. Dan dua kata ini, menghancurkan dan meruntuhkan ini, kakak dan saudara yang kasih dalam Kristus, harus kita lihat di dalam kacamata pandang positif. Karena Allah bukan menghancurkan dan meruntuhkan secara harfiah, meskipun Allah juga mempergunakan cara itu ketika bangsa Israel pada akhirnya dikuasai oleh kerajaan Babel dan mereka harus mengalami pembuangan di tanah Babel. Allah memakai cara itu untuk mengingatkan, menasehati, juga membentuk bangsa Israel supaya mereka tetap ingat bahwa seharusnya mereka taat, dan itu menjadi sebuah konsekuensi atas ketidaktaatan mereka kepada Tuhan. Dan rencana yang kedua yang juga disampaikan nanti oleh Yeremia pada bangsa Israel, bahwa Allah akan memulihkan dan membangun kembali umatnya. Ya, dua rencana inilah kakak dan saudara kasih yang dikehendaki oleh Allah terjadi di tengah-tengah bangsa Israel.
Allah sejatinya tidak pernah meninggalkan bangsa Israel. Allah tidak pernah membiarkan bangsa Israel berada di dalam penderitaan. Tetapi Allah ingin membentuk bangsa Israel supaya mereka selalu ingat bahwa hanya di dalam Tuhanlah mereka bisa mengalami kasih dan kesetiaan Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari. Ini bukan tugas yang mudah. Karena sudah kasih, karena Yeremia harus berkata tegas kepada bangsa Israel, sekaligus juga membawa berita pengharapan yang dinyatakan oleh Allah sendiri melalui Yeremia. Sehingga Allah selalu mengajak Yeremia, yuk berfokus pada apa yang menjadi tugas panggilan itu. Berfokus pada apa yang menjadi rencana Allah, baik di dalam kehidupan umat Israel maupun juga dalam kehidupan Yeremia secara personal sebagai bagian dari komunitas bangsa Israel. Sehingga Yeremia tidak perlu khawatir karena Allah sendiri yang selalu menyertai dan melindungi Yeremia dalam melaksanakan tugasnya. Oleh itulah, kakak dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus, di masa kini Allah pun juga memanggil kita untuk masuk dan berproses pada setiap rencananya. Ingatlah bahwa Tuhan itu telah mengenal dan menetapkan kita sejak kita dibentuk oleh-Nya. Dan kalau melihat apa yang menjadi perkataan Tuhan kepada Yeremia tadi, sebelum bahkan aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau, dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan dan telah menetapkan engkau. Maka apa yang saat ini menjadi bagian dari tugas dan panggilan kehidupan kita, kakak saudara yang kasih, baik di dalam pelayanan, dalam profesi kita, di dalam karya kita, di dalam kehadiran kita di kehidupan kita sehari-hari, ini semua sudah Tuhan tetapkan. Sejak kita diproses dan dibentuk oleh Tuhan di dalam kandungan ibu kita. Dan Tuhan itu telah mengenal setiap kita, kakak dan kasih, betapa luar biasanya dan maha berkuasanya Tuhan di dalam kehidupan kita. Bayangkan, kakak dan kasih, penduduk bumi saat ini sekitar 3 hampir 4 miliar, kakak dan kasih, dan Allah itu, Tuhan itu mengenal satu persatu dengan begitu baik. Tuhan itu mengenal siapakah diri kita. Tuhan mengenalku, Tuhan mengenal Kak Erna, Tuhan mengenal Kak Novi, Kak Hermin, Kak Rini, dan kakak dan maupun saudara-saudara yang saat ini tengah mengikuti siaran tunda, persiapan dan refleksi ini. Tuhan itu mengenal kita. Dan Tuhan telah memanggil dan menetapkan kita untuk menjadi utusan dan kawan sekerjanya dalam memberitakan cinta kasih dan kebaikannya di kehidupan kita sehari-hari. Dan kita pun dipanggil untuk masuk dalam rencananya. Ya, meskipun kadang khawatir sih, bisa nggak ya, mampu nggak ya? Ya sama lah seperti Yeremia. Yeremia juga manusia, kita juga manusia yang selalu memiliki pergumulan dan kekhawatiran dalam kehidupan kita sehari-hari. Jangan merasa sok kuat kakak dan saudara yang kasih ketika kita berproses dalam pergumulan kita. Tetapi marilah kita masuk ke dalam rencana Tuhan. Kita menyelaraskan apa yang menjadi tujuan kehidupan kita dengan rencana yang Tuhan sediakan dan Tuhan berikan bagi kita semua. Karena kita dipanggil untuk masuk dalam rencananya serta berperan aktif di dalam merespon setiap rencana dan panggilan Tuhan dalam kehidupan kita dengan selalu mengimani bahwa Tuhan itu menolong dan memimpin kita. Kalau Yeremia tadi berkata, aku ini masih muda dan tidak pandai berbicara. Bisa jadi kita juga memiliki kelemahan-kelemahan maupun juga kekurangan-kekurangan yang lain dalam kehidupan pelayanan kita, kehidupan kesaksian kita. Tapi sekali lagi kita diingatkan bahwa Tuhan itu selalu menolong dan menyertai kehidupan kita sehingga kita diajak untuk berperan aktif dengan cara berserah, membangun iman kita dengan sungguh-sungguh dan selalu memainkan apa yang harus kita kerjakan yang menjadi bagian dalam panggilan kehidupan kita sehari-hari. Dan di dalam iman serta keberserahan kita,
bahwa Tuhan itu pasti menolong dan memimpin kehidupan kita, Tuhan selalu menghadirkan cara kreatifnya untuk menolong kita menemukan solusi dalam menangani keterbatasan kehidupan kita. Seperti ketika kita merencanakan dengan detail, kakak dan saudara kasih, apa yang menjadi cita-cita maupun tujuan kehidupan kita. Kita berharap bahwa hal itu bisa terjadi dalam kehidupan kita. Tetapi dalam perjalanannya, seperti yang kakak-kakak tadi sharingkan, aku belajar, kita semua belajar bahwa kehidupan itu tidak selalu sesuai dengan apa yang kita rencanakan. Karena kembali lagi, kita itu memiliki Tuhan yang selalu berkehendak, Tuhan yang berkuasa atas kehidupan kita. Bisa jadi dalam perjalanan kita untuk mencapai harapan maupun tujuan kehidupan itu kita menemukan rintangan-rintangan, atau bisa jadi kita menemukan tantangan, kekhawatiran, ketakutan, kecemasan yang menghampiri diri kita. Jangan pernah khawatir, karena Tuhan selalu menghadirkan cara kreatifnya untuk menolong kita di dalam menghadapi dan menemukan solusi untuk menyelesaikan setiap pergumulan serta tantangan, kekhawatiran, ketakutan, dan kawan-kawannya itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan ingatlah, karena sudah kasih, kita pun juga dipanggil untuk selalu terbuka akan rencana Tuhan. Karena setiap proses yang terjadi di dalam rencana dan kehendak Tuhan, itu juga menjadi cara Tuhan di dalam membentuk kehidupan kita, cara Tuhan di dalam menolong kita untuk selalu bertumbuh dan semakin mengenal secara utuh siapakah Tuhan yang selalu menghadirkan pengharapan yang terbaik di dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebagaimana rencana Tuhan di dalam Yeremia 1 ayat 10 yang berlaku bagi bangsa Israel maupun juga bagi kita semua, maupun juga bagi Yeremia saat itu. Bahwa Tuhan sekali lagi selalu menggunakan caranya yang unik dan kreatif dalam membentuk kehidupan kita. Maka marilah kita selalu berserah kepada Tuhan, membuka diri kita bagi kehadiran dan rencana pembentukan Tuhan, rencana terbaik Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu kakak-kakak dan saudara-saudara yang terkasih yang bisa aku sharingkan sebelum kita memasuki ayat super dan juga usulan penerapan aktivitas yang nanti akan kita pergunakan. Aku memberikan kesempatan kepada kakak-kakak untuk mungkin menguatkan sharing kita atau mungkin ada hal-hal yang ingin dibagikan. Silakan kakak-kakak dan saudara kasih. Ya, ini 1 menit. Oke, silakan Kak Er. Ya, kalau mempelajari bacaan Yeremia ini sebetulnya tuh nyambung sama minggu kemarin. Minggu kemarin itu kan hati yang terbuka. Ini mungkin pergumulanku pribadi untuk anak-anak kelas Emmaus itu ya. Jadi aku bersyukur sekali kemarin minggu itu ada beberapa anak-anak yang sebelumnya tidak mau bergabung, bukan, maksudnya tidak mau mengikuti Zoom karena masih beralasan YouTube, gabungnya di YouTube. Padahal jadi kan, tapi otomatis aku tidak bisa melihat secara langsung bagaimana responnya atau reaksinya di saat mengikuti kebaktian seperti itu. Jadi terus waktu kemarin sebelumnya aku melakukan beberapa kunjungan dan puji Tuhan mereka itu hadir seperti itu. Dan di saat itu memang minggu kemarin temanya kan hati yang terbuka untuk kita mau menerima teguran ataupun apapun yang membuat kita itu lebih baik, itu ada kebersediaan kita itu untuk mau berubah seperti itulah. Di situ tuh aku memang puji Tuhan anak-anak yang mau hadir ini semoga mereka pun hatinya terbuka dan mereka menyadari betapa pentingnya mereka itu menyediakan waktu untuk mengikuti kebaktian, karena di situ tuh yang akan menuntun, mengarahkan. Aku mengingatkan ke mereka betapa pentingnya kita itu hidup dekat dengan Tuhan, karena itu tuh nanti di saat kita menghidupi segala sesuatu melalui firman yang kita dengar dan kita menghidupinya di kehidupan sehari-hari, apalagi mereka sekarang ini menjadi pelajar, itu
masa depan itu sudah disediakan oleh Tuhan. Ayo dinikmati sekarang waktu yang ada seperti itu. Jadi waktu terus sekarang masuk di firman Tuhan minggu ini, rencana Tuhan untukku itu kayaknya rasanya di hati itu karena aku kemarin minggu ngajar di kelas Emmaus tuh nyambung banget gitu loh. Jadi aku kepingin banget itu anak-anak itu di usia yang masih sekarang ini mereka menyadari bahwa Tuhan itu sayang sama mereka, dan di saat mereka mau menjalani hari-harinya itu dengan takut akan Tuhan, menikmati kehidupan bersama Tuhan walaupun usia mereka yang masih dini itu, masa depan itu sudah Tuhan sediakan. Jadi harapanku sih kalau kepengennya sih nambah lagi, karena PR-ku di Emmaus itu 25 anak, dan yang bergabung kemarin itu yang aktif 10, dan puji Tuhan kemarin itu masuk 3 lagi lah. Itu harapanku, aku pengen merangkul mereka, ayo ini tuh kesempatan indah buat kalian di saat kalian mengenal maksudnya mau menghidupi apa kata firman Tuhan itu, masa depan itu Tuhan berikan nantinya buat kalian. Ayo semangat, aku menyemangati seperti itu. Dengan firman Tuhan hari ini, semoga nanti mereka semakin tersemangati bahwa Tuhan itu sudah punya rencana yang indah dalam kehidupan mereka. Ya mungkin karena kalau kita ya di usia kita sekarang ini sudah menikmati, mungkin kita dulu punya harapan, punya cita-cita, dan walaupun sekarang ini tidak sama yang terjadi, tapi kita begitu merasakan kasih dan proses Tuhan itu semuanya itu untuk kebaikan kita walaupun tidak sesuai dengan harapan kita. Tapi ini yang terbaik untuk kita, yaitu yang aku rasa. KR. Pengofit semua ya. Sebentar. Sorry kakak, jaringan internetku terputus tadi. Iya, reconnect. Oke, semoga karena sudah menyelesaikannya ya tadi ya. Oke, thank you KR. Aku tidak tahu yang bagian terakhir karena tiba-tiba nge-freeze ini diam. Kayaknya aku deh yang jaringannya agak bermasalah. Tapi terima kasih KR untuk ini ya sharingnya bagi kita semua yang juga ada sebuah refleksi yang ada benang merahnya ternyata dari kisah Yunus ketika kita memasuki kisah Yeremia, karena memang itulah yang keterbukaan hati kita pada rencana Tuhan, seperti bagaimana Allah memanggil Yeremia ini juga menjadi sebuah poin penting dalam kehidupan kita, untuk kita selalu diajak dan diingatkan oleh Tuhan bahwa hidup itu sudah ada skenario-nya. Tuhan yang membuat skenario itu, dan kita itu tinggal menjalani skenario itu ya. Mesti kadang-kadang kita memberontak ya, protes pada Tuhan dengan skenario itu, tapi kita belajar dalam pemberontakan kita, misalnya kita itu sedang dibentuk oleh Tuhan, yuk kembali lagi ke skenario-nya Tuhan, karena itu yang memang menjadi sebuah rancangan besar Tuhan di dalam kehidupan kita. Thank you KR, atau ada yang ingin menambahkan lagi, silakan Kak. Terima kasih ya KR jadi co-host ya, menolongku. Silakan Kak. Yang lain ingin menambahkan atau melengkapi refleksinya, sangat sekali. Tadi dari Kak Hermin, aku bacakan ya dari Kak Hermin. Kalau Kak Hermin mungkin akan menekankan ke rintangan-rintangan yang akan ditemui anak-anak dalam mencapai cita-citanya, juga kehendak Tuhan yang pasti terbaik untuk mereka. Kalau satu tidak tercapai, ada yang lain yang lebih baik dari Tuhan. Sebuah refleksi yang sangat dalam sekali. Terima kasih Kak Hermin yang juga mengajak kita untuk mengingatkan bahwa rencana Tuhan pasti yang terbaik dalam kehidupan kita. Silakan kakak, jika ada yang lain. Hari ini mungkin, atau Kak Novi, atau Kak Naning. Oh, hari ini silakan. Kalau aku cuma mau menambahkan dikit, Kak. Kalau hidup di dalam Tuhan itu tidak menjamin itu
kenyamanan, kelimpahan kalau hidup di dalam Tuhan. Karena segala sesuatu itu Tuhan izinkan terjadi untuk apa ya? Menggenapi rencana Tuhan. Itu aja sih. Oke, terima kasih. Kali ini semakin menguatkan sekali pesannya untuk kita sampaikan kepada adik kita. Kak Novi dan Kak Nani, apakah ingin menambahkan juga? Silakan. Untuk Kak Novi. Oh, ya. Kak Nani? Nggak ada, Kak Fir. Oke, baik Kak Nani. Baik, Kakak, jika dirasa cukup nanti, tapi kalau dalam perjalanan berikutnya kalau ada yang ingin menguatkan lagi silakan ya, hidup saja nggak apa-apa. Baik, kita akan lihat untuk ayat super kita, Kakak dan saudara kasih. Untuk ayat supernya, aku keluar dari bahan sahabat anak, aku mengambilnya sebentar. Tapi habis connect. Nah, ayat supernya aku mengambil dari Yesaya 55 ayat 8 sampai 9, Kakak dan saudara kasih. Sana dituliskan, sebab rancanganku, rancangan Tuhan bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku, demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Jadi ayat super ini mengingatkan kita semua bagaimana dan apa itu rencana Tuhan di dalam seluruh proses kehidupan kita, cita-cita, tujuan kehidupan kita, bahwa rancangan Tuhan itu pasti rancangan yang terbaik, sebagaimana dialami oleh Yeremia, juga bagaimana rancangan Tuhan itu selalu menolong kita untuk mengalami pertumbuhan dan pembentukan di dalam kasih dan kehendak Tuhan. Itulah Kakak dan saudara kasih yang menjadi ayat super di Kebaktian Minggu tanggal 3 Oktober. Dan untuk metode bercerita, aku yakin Kakak dan saudara-saudara pasti memiliki metode kreatif, sampaikan pesan-pesan yang tadi kita refleksikan bersama dari teks bacaan kita pada malam hari ini dalam konteks usia masing-masing dengan memanfaatkan apa yang sudah disediakan oleh sahabat anak. Jadi di Google Drive-nya sahabat anak itu sudah disediakan gambar-gambar yang akan menolong kita untuk bercerita, bisa diunduh di sana, dan itu akan memandu kita untuk menyampaikan cerita ini dengan lebih sistematis sesuai dengan konteks usia di mana kita mengajar. Dan untuk usulan aktivitas dan penerapan kakak dan saudara kasih, maka ini ada 3 hal yang ingin aku sampaikan. Yang pertama, untuk kelas kecil ajaklah adik-adik kita untuk menyebutkan cita-cita mereka. Ya, bisa ini sudah mulai yang kelas TK ya. Dengan cita-cita mereka, lalu jelaskan bagaimana cara untuk menggapainya, dengan tekun, belajar, semangat, berlatih, tekun berdoa, dan yang terpenting adalah bagaimana berserah kepada Tuhan. Silakan disampaikan penegasan ini dengan bahasa-bahasa yang sederhana, lalu nanti aku akan membuat whiteboard yang nantinya akan berisi foto anak-anak serta ayat super pada kesempatan Minggu 3 Oktober nanti. Tweet pun nanti aku akan sharekan, semoga H-2 bisa aku sharekan, supaya nanti H-1 sudah bisa di-share di masing-masing kelas, di kelas kecil, untuk nantinya bisa segera diisi dengan foto, dan ketika hari Minggu di kelas pengajaran nanti bisa di-share screen-kan kepada anak-anak, sehingga anak-anak bisa semakin dikuatkan dan diteguhkan untuk meyakini bahwa rencana Tuhan selalu ada dan terjadi di dalam kehidupan mereka, dan rencana Tuhan adalah rencana yang terbaik. Untuk kelas besar, kakak dan saudara kasih, ajaklah adik-adik untuk menuliskan cita-cita mereka di selembar kertas, lalu beri bingkai love dan tuliskan ayat super yang mengingatkan mereka untuk selalu berserah pada rencana dan kehendak Tuhan. Berilah mereka kebebasan untuk mengerjakan hal ini, karena puji Tuhan kita ada di ini ya, dengan menggunakan Zoom, sehingga aktivitas-aktivitas semacam ini akan juga semakin menyemangati mereka, dan nanti mereka bisa menunjukkan melalui kamera masing-masing bagaimana karya mereka, bukan untuk pamer kakak sudah kasih, tetapi untuk saling menguatkan di antara mereka dalam mengingat bagaimana mereka berserah pada rencana dan kehendak Tuhan. Dan juga bisa diajak untuk membuat whiteboard, tetapi ini alternatif seperti
Kalau kelas kecil ini jadi bagian aktivitasnya, untuk kelas besar ini adalah alternatif aktivitas, bisa dipakai, bisa juga tidak. Dan untuk kelas pra-remaja, kelas Emmaus, ajak anak-anak atau dari kita untuk mulai merumuskan tujuan hidup mereka berdasarkan cita-cita yang mereka miliki di selembar kertas. Mengapa aku mengajak mereka untuk merumuskan tujuan hidup ini? Karena usia pra-remaja itu menjadi sebuah usia yang baik sekali untuk teman-teman di pra-remaja itu mulai belajar merumuskan apa yang nanti akan menjadi tujuan kehidupan mereka. Kalau mungkin mereka kesulitan merumuskannya secara utuh, bisa memulai dari cita-cita yang mereka miliki selama ini. Karena aku yakin waktu naik SMA nanti cita-citanya pasti berubah. Itu sangat umum sekali terjadi di usia pra-remaja menjelang remaja. Tetapi di usia ini sangat baik sekali mereka belajar. Dan nanti ketika mereka remaja, mereka sudah menetapkan apa yang menjadi rencana dan tujuan kehidupan mereka, mereka bisa memiliki pengalaman yang baik untuk merumuskannya kembali jika mereka mengalami sebuah perubahan cita-cita. Dan tuntunan mereka untuk merumuskan langkah-langkah apa yang dilakukan untuk mencapainya, lalu tuliskan ayat super di lembar kertas itu dengan metode kreatif untuk mengingatkan teman-teman di pra-remaja. Apapun tujuan kehidupan mereka, berserah kepada Tuhan itu adalah kunci utama. Karena bagaimanapun di dalam menemukan tujuan hidup yang sesuai dengan kehendak Tuhan itu, mereka melewati proses yang Tuhan kehendaki terjadi dalam kehidupannya dan mengajak mereka untuk selalu bertumbuh di dalam proses itu. Lalu doakan setiap tujuan yang mereka tuliskan itu dalam doa syafaat, dan sebagai alternatifnya ajak juga teman-teman di kelas remaja untuk membuat tweetbond atau membuat foto yang berisikan ayat super dalam bingkai digital. Nanti aku akan segera buatkan untuk tweetbond itu. Nanti linknya aku segera siapkan di grup KA yang grup besar KA, karena saudara-saudara yang kasih. Ini usulan aktivitas dan penerapan yang bisa kita pergunakan di tanggal 3 Oktober nanti. Dan untuk lagunya, lagu tema karena sudah kasih, kalau di Sahabat Anak itu ada tiap langkahku dan tangan Tuhan. Atau tangan Tuhan ini apakah yang tangan Tuhan sedang merendah, itu ya. Coba aku cek dulu. Ibu sobat cek lagunya. Oh iya betul, tangan Tuhan itu yang tangan Tuhan sedang merendah, apa yang kau alami kini. Dan alternatif satunya adalah tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Tapi kalau kakak-kakak punya pilihan lagu yang sesuai dengan konteks usianya, dan lagu itu mendukung tema maupun bacaan Alkitab pada Minggu 3 Oktober, pakailah itu kakak. Supaya itu yang lebih dikenal dan lebih bisa menguatkan pesan yang kita sampaikan. Itu kakak dan saudara-saudara yang kasih yang bisa aku bagikan pada kesempatan malam ini. Apakah masih ada yang ingin disampaikan? Aku berikan kesempatan. Apakah sudah cukup? Ya, Kak? Oke. Siap. Kak Hermin, apakah ada yang ingin disampaikan? Cukup Kak Virgo. Oke, baik, terima kasih Kak Hermin. Baik, jika tidak ada, terima kasih untuk kebersamaan kita malam hari ini. Sebelum kita akhiri di dalam doa, karena apakah ada yang diumumkan dari Kak Seksi Pengajaran, Kak Erna maupun Kak Novi, silakan. Kayaknya sih nggak ada. Ya cuman kita sedikit berpindah jadwalnya. Kak Ermin yang harusnya tanggal 10 itu aku minta maju hari ini, yang tanggal 10 nanti digantikan oleh Kak Ari. Itu aja. Oke, Kak Erna, terima kasih. Ada tambahan yang lain dari Kak Novi? Pengajaran tidak ada ya. Baik,
Jika kita rasa cukup, terima kasih sekali lagi untuk kakak dan saudara-saudara kasih yang mengikuti siaran ini. Kiranya apa yang kita refleksikan dan renungkan bersama akan selalu mengingatkan kita, Tuhan memiliki rencana yang terbaik dalam kehidupan kita, dan Tuhan yang akan selalu menolong kita untuk terus berproses dan bertumbuh di dalam hikmat dan cinta kasih-Nya. Kita berdoa. Bapak yang makasih, kami bersyukur karena malam hari ini ya Tuhan, kami telah menyelesaikan persiaran pertama kami dalam refleksi akan kitab Yeremia, khususnya di Yeremia 1 ayat 1-10. Kami telah melihat dan telah mencoba untuk memahami apa yang dipesanmu dalam kehidupan kami. Bahwa rencanamu adalah rencana yang terbaik. Dan di dalam rencana itu ya Tuhan, Engkau selalu menghendaki kami untuk menyelaraskan apa yang direncana, cita-cita dan tujuan kehidupan kami sesuai dengan kehendak-Mu. Karena di dalam penyelarasan itulah kami belajar untuk membangun harapan kami. Kami belajar untuk setia berproses dan berjuang di dalam dan bersama dengan Engkau. Dan kami juga terus belajar untuk berserah hanya di dalam kehendak-Mu. Sebagaimana Yeremia yang Engkau semangati dan Engkau ingatkan akan ketiga hal itu. Kiranya kami sebagai kakak-kakak PJA, sebagai umat-Mu, dan juga sebagai murid-murid-Mu ya Tuhan, akan terus belajar untuk menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Saat ini kami pun juga ingin memperserahkan dan seluruh persiapan kami menjelang pengajaran di tanggal 3 Oktober nanti. Ada waktu yang panjang ya Tuhan, yang menolong kami untuk semakin mendalami dan juga mengendapkan refleksi kami. Oleh karena itu kami terus memohon tuntunan dan hikmat Roh Kudus-Mu yang selalu menolong dan memimpin kami semua, supaya kami dapat bersungguh-sungguh di dalam menyiapkan bahan pengajaran kami. Kami berdoa untuk Yoel ya Tuhan, yang saat ini ada dalam kondisi sakit. Demikian juga untuk suami dari Kak Hermi, yang mengalami kelemahan bagian giginya. Juga untuk Kak Novi, yang sedang ada di dalam masa pemulihan. Kiranya kasih dan penyertaan yang akan selalu memberkati anak Yoel dan juga Kak Novi maupun juga suami Kak Hermin di dalam proses pengobatan dan pemulihan mereka. Supaya dengan setiap proses pengobatan dan pemulihan itu, mereka akan selalu melihat bagaimana karya kesembuhan-Mu terjadi secara nyata dan juga pendampingan-Mu selalu menyemangati kehidupan mereka. Dan menyerahkan setiap anggota keluarga yang selalu merawat dan mendampingi, kiranya anugerah kasih-Mu yang senantiasa memberikan harapan di dalam diri mereka. Bapa yang Maha Kasih, kami akan berpisah dan kami akan melanjutkan seluruh karya kehidupan kami, maupun setiap kami yang akan memasuki jam istirahat kami. Kiranya kasih, sukacita, dan damai sejahtera-Mu yang akan senantiasa menolong dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan kami berserah dalam kuasa-Mu. Amin. Selamat malam kakak PJA dan saudara yang kasih. Sampai jumpa di persiapan PJA dan refleksi mingguan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita. Terima kasih. Terima kasih. Tuhan berkati. Terima kasih semua. Tuhan berkati.